memperkenalkan dulu diri, Ya, dulu saya, ya. Tri Prabowo. Ya, kebetulan saya Ketua Pengurus BPNI untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah pada hari ini senang sekali diminta untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Eh, Tadi sudah kami disampaikan beberapa hal dan terima kasih sekali. Pada prinsipnya yang akan saya sampaikan sebetulnya sudah disampaikan banyak hal oleh Dr. Eka tadi. Ya, saya setuju sekali apa yang disampaikan. Hanya saja saya menambahkan saja untuk supaya nanti agak cepat. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan, Mbak. Bahwa yang pertama terkait tadi untuk rekomendasi berkaitan dengan pembatasan jam kerja. Khususnya untuk perawat ini kan sementara ini 2 shift ya, yang mereka bekerja sampai dengan 8 jam. Apalagi dengan menggunakan APD APD. yang mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum dengan Sholat pun leluasa, nggak tidak bisa. bisa ya sholat pun tidak bisa. Nah ini memang harus ada satu mekanisme khusus pembatasan terutama tadi. Ya, idealnya memang harusnya itu sekitar kalau yang biasa itu 3 shift ya, itu bisa 4 sampai 5 shift itu sebetulnya yang ideal. Cuman permasalahannya nanti kemudian tenaga kesehatan yang diharapkan itu atau yang menggantikan kan harus banyak gitu Pasti. kebutuhan. Kami di Jogja pun sekarang ini diminta untuk mempersiapkan satu rumah sakit yang kemungkinan kalau di Jogja ini terjadi peningkatan, ya kemudian kita harus menambahkan rumah sakit khusus yaitu di Harjolukito. Kita sedang membahas bagaimana mobilisasi tenaga ini dan bagaimana shift dan yang seharusnya dan sebagainya. Nah ini yang tentunya perlu kita perhatikan bersama-sama. Tapi yang paling penting sebetulnya tadi ya, karena dengan APD yang dia kondisinya seperti itu merupakan beban psikologis tersendiri bagi teman-teman semua. Kemudian yang kedua juga mempersiapkan tenaga-tenaga ini ya tadi supaya semuanya ini punya apa namanya punya keinginan untuk mengabdi. Karena memang tenaga kesehatan ini kan semuanya eh, belum apa namanya belum terjun langsung dan mereka harus change karena kalau mereka sudah bekerja mereka harus karantina lagi paling tidak 14 hari dan seterusnya. Ini dimungkinkan nanti yang tadi sudah disampaikan yang sudah merawat itu kemungkinan terjadi traumatik kan gitu. Sehingga ini harus digantikan oleh tenaga kesehatan yang lain. Nah, tenaga kesehatan yang lain ini harus dipersiapkan dalam hal ini, terutama juga di dalam hal masalah-masalah psikologis. Karena kemarin di salah satu rumah sakit di Jogja ini juga terjadi, ada 8 orang perawat yang dia resign karena diminta untuk menangani di bangsal COVID ini. Alasannya macam-macam. Di samping alasannya pribadi yang paling banyak itu adalah alasan keluarga. Bahkan ada satu perawat yang dia oleh suaminya dikatakan karena mempunyai anak kecil, kalau kamu mau tugas di bangsal COVID, kamu akan saya cerai sampai seperti itu. Dan apa namanya perawat tersebut telepon langsung dengan saya sambil menangis kan gitu. Dan akhirnya ada 8 orang yang resign. Ini kan sangat menyedihkan kan gitu. Nah untuk itu maka perlu ada pelatihan-pelatihan secara khusus pada tenaga-tenaga kesehatan sebelum mereka itu diterjunkan. Saya sangat bersyukur seperti di Rumah Sakit Sarjito ini sekarang mereka sudah mempersiapkan ada beberapa ada pelatihan ya, ada pelatihan intensif yang mereka yang di Rumah Sakit Sarjito dipersiapkan. Katanya dipersiapkan nantinya kalau terjadi ini mereka harus semuanya siap. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Ya, tentunya ya, di dalam pelatihan-pelatihan ini nanti juga mereka diberikan kesadaran untuk mengabdi betul-betul. Nah, ini menjadi penting sekali. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan jaminan tadi. Jaminan keamanan, jaminan kenyamanan itu memang menjadi suatu hal yang sangat penting. Kami sekarang ini sedang mempersiapkan untuk mobilisasi tenaga. Ini ditanya, kira-kira kalau kita ditempatkan di sana, jaminannya apa yang seperti tadi Dr. Eka sampaikan gitu.
apakah berkaitan dengan asuransi apa namanya intensifnya rewardnya. Kalau intensif atau reward saya kira nggak begitu ya, tapi jaminan keamanan dan kenyamanan ketika mereka bekerja itu menjadi bagian yang sangat penting. Nah ini saya kira, dan ini perlu kita persiapkan karena kita tidak mengharapkan, tetapi kalau terjadi second wave ya, second wave atau gelombang kedua maksud saya, di beberapa tempat itu second wave-nya sudah muncul. Nah ini kan harus kita persiapkan tenaga-tenaga kesehatan yang sekarang ini tadi yang dikatakan traumatik. Nah ini malah bahaya kalau terjadi traumatik. Mudah-mudahan tidak terjadi kondisi yang seperti ini. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.